Halo pemirsa, kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Pelemahan masih terus berlanjut, bahkan secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sudah melemah di atas 2% dan semakin jauh meninggalkan level 7.200-an pemirsa. Di mana posisi intraday terendah hari ini sempat ke 6.935, di mana pelemahan indeks harga saham gabungan pasca The Fed dan juga Bank Indonesia memilih untuk mempertahankan posisi suku bunga acuan di pertemuan Juni, sementara dari sisi global konflik Israel dan Iran semakin memanas dengan adanya sinyal Amerika Serikat akan ikut ambil bagian. Dan saham-saham perbankan big cap hari ini kembali menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan, tekanan semakin dalam, bahkan beberapa saham perbankan big cap seperti BBRI sempat melemah di atas 3%. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang, dan kembali bersama saya David Son of Well. Kita jelang IDX, segera langsung closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana tekanan dalam masih terus berlanjut pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan melemah di 2,02% di 6.964,129. Di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.107,786. Indeks harga saham gabungan ini mengalami sempat bergerak di zona hijau beberapa saat di 7.115,904 dan level terendah intraday hari ini di 6.935,010. Tekanan dalam terhadap indeks harga saham gabungan masih terus berlanjut pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat kembali datang dari saham-saham perbankan big cap. BBRI tertekan di 3,30% di 3.810. BBCA melemah di 1,69% di 8.750. BMRI tertekan di 2,27% di 4.960. Sementara BBNI melemah di 3,95% di 4.130 rupiah per sahamnya. Sementara dari barang baku ada BRMS melemah di atas 4%, kemudian juga ada posisi Telkom dari big cap lain yang melemah di 3,61%. Prayogo Pangestu TPIA melemah di 5,57% di 9.750. Pani hari ini juga melemah di 1,67%. Beberapa saham masih bertahan di zona hijau, ada Energi menguat di 4,19% di Rp346 per saham. Aman dari barang baku masih menguat, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas di 0,96% di Rp7.875 per saham. Sementara Medco juga masih mampu bertahan di zona hijau, menguat di 1,41% di Rp1.435 per saham. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kembali menahan suku bunga di level 4,25 hingga 4,50% di Juni. Ini merupakan kali keempat The Fed menahan suku bunga setelah terakhir kali menurunkan suku bunga di Desember 2024. The Fed memperkirakan inflasi akan tetap tinggi dan pertumbuhan ekonomi akan melambat. Namun berdasarkan proyeksi yang ditampilkan dalam dot plot Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC, masih memperkirakan akan ada 2 kali penurunan suku bunga di tahun ini. Powell menambahkan inflasi yang mungkin muncul akibat tarif bisa jadi hanya bersifat sementara, namun juga bisa lebih bertahan lama karena tarif sudah mulai berdampak ke seluruh perekonomian. Sementara itu, pasar saham Amerika Serikat ditutup bervariasi usai The Fed memutuskan untuk menahan suku bunga dan Powell mengatakan inflasi akan naik, sehingga harapan pemangkasan suku bunga semakin jauh. Investor juga mengamati perkembangan di Timur Tengah terkait kemungkinan keterlibatan langsung militer Amerika dalam perang udara Israel-Iran.
Di penutupan perdagangan Rabu, Dow Jones melemah 0,10% di level 42.171,66. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,03% di level 5.980,86. Sementara Nasdaq berhasil menguat sendirian 0,13% di level 19.546,72. Kantor Statistik Nasional Inggris merilis indeks harga konsumen atau IHK meningkat 3,4% di Mei setelah naik 3,5% di April. Sebelumnya pasar memperkirakan pertumbuhan 3,4%. Angka ini masih jauh dari target 2% Bank of England. IHK inti tidak termasuk item makanan dan energi yang bergejolak naik 3,5% year on year di periode yang sama, dibandingkan dengan percepatan 3,8% di April. Inflasi jasa turun menjadi 4,7% year on year di Mei dan 5,4% di April. Sementara itu inflasi IHK Inggris bulanan turun secara signifikan menjadi 0,2% di Mei dari 1,2% di April sesuai perkiraan. Dari dalam negeri, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,5% di rapat Dewan Gubernur Juni 2025. Meski demikian, peluang pemangkasan suku bunga tahun ini tetap terbuka seiring dengan upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Peri menegaskan keputusan pemangkasan suku bunga akan sangat mempertimbangkan kondisi inflasi. Selama inflasi terkendali, maka ruang pelonggaran suku bunga tetap tersedia. Selain itu, Bank Indonesia juga mempertimbangkan kondisi likuiditas dan dinamika ekonomi global yang sangat menentukan terutama terhadap nilai tukar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melanjutkan pelemahan dengan mencoba mendekati level 16.400-an per dolar Amerika Serikat di tengah konflik Israel dan Iran serta keputusan suku bunga The Fed. Dikutip dari data RTA hingga perdagangan Kamis siang tadi, rupiah melemah di 0,39% di level 16.374 per dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,21% di level 16.330 per dolar Amerika Serikat. Di mana secara intraday pemirsa rupiah sempat melemah ke 16.375 per dolar Amerika, bahkan sudah menembus di level 16.400-an. Pelemahan rupiah terjadi di tengah indeks dolar Amerika naik tipis di 0,07% di angka 98,9 di Kamis pagi tadi. Pergerakan rupiah dibayangi konflik geopolitik antara Israel dengan Iran yang semakin meluas dan masih menjadi sentimen negatif bagi pasar keuangan. Kabar terbaru negara G7 ikut membela Israel sehingga perang masih terus berlanjut. Di sisi lain, para pelaku pasar masih mencermati kebijakan The Fed dan Bank Indonesia yang kompak mempertahankan suku bunga, namun mensinyalkan ada peluang pemangkasan suku bunga di tahun ini. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.409. Kemudian terhadap euro di Rp18.788, pound sterling di Rp21.950, yen Jepang di Rp112,97. Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa. Harga batubara masih menguat di tengah proyeksi kenaikan permintaan dari Tiongkok. Harga emas kembali koreksi usai The Fed tahan suku bunga di pertemuan Juni, sementara harga minyak mentah turun seiring penantian kepastian Amerika Serikat terlibat langsung dalam konflik Israel dan Iran. Harga batubara masih menguat di tengah proyeksi kenaikan permintaan dan berkurangnya pasokan di tengah produksi tambang batubara di China telah menurun, sehingga pasokan batubara kokas sedikit mengetat. Selain itu dikutip dari Reuters, China menyetujui 11 gigawatt pembangkit listrik tenaga batubara baru di kuartal pertama 2025, melebihi 10 gigawatt yang disetujui di paruh pertama tahun lalu. Dikutip dari Refinitiv, harga batubara di Rabu waktu setempat dikutip di $111,95 Amerika per ton, naik 0,4% di harga tertinggi sejak 10 Maret 2025.
Harga emas dunia kembali terkoreksi usai Bank Sentral Amerika Serikat The Fed menahan suku bunga di pertemuan Juni dan memperkirakan laju penurunan suku bunga di masa mendatang yang lebih lambat. Sementara konflik antara Israel dan Iran makin memanas, belum mampu menjadi pendorong kenaikan harga emas. Di perdagangan Rabu, harga emas dunia turun 0,59% di 3.368,21 dolar Amerika per troy ounce. Sementara di perdagangan Kamis pagi, harga emas dunia di pasar spot menguat 0,19% di posisi 3.374,48 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak melemah di Kamis pagi seiring investor wait and see terhadap kemungkinan keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam konflik Iran dan Israel. Keterlibatan militer Amerika dikhawatirkan meningkatkan resiko terhadap infrastruktur energi di kawasan. Diketahui Iran merupakan produsen minyak terbesar ketiga OPEC dengan produksi sekitar 3,3 juta barrel per hari. Melansir Reuters, harga minyak Brent turun 0,48% di 76,33 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat melemah 0,37% ke level 74,86 dolar Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI menguat di 0,41% di level 73,76 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,22% di level 14.785 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah cukup dalam di 1,22% di level 3.366 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,09% di level 4.096 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali.